Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Quratul Ain dan kedua rekan saya yaitu Dewi Nurul Aulia dan Kamilatu Zahra Wijaya. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai Standar Nasional Pendidikan. Jadi, apa sih Standar Nasional Pendidikan itu? Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, Standar Nasional Pendidikan ini merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Standar Nasional Pendidikan ini mencakup 8 kriteria yang wajib terpenuhi dalam upaya menuju pendidikan yang berkualitas, yang nantinya akan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 8 standar nasional tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh rekan kami, yaitu Dewi Nurul Aulia. Poin yang kedua yang akan kami bahas yaitu ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan dibagi menjadi 8, antara lain standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, standar penilaian, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar sarana dan prasarana, dan standar tenaga kependidikan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu standar kompetensi kelulusan. Apa sih yang dimaksud dengan standar kompetensi kelulusan? Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua yaitu standar isi. Apa sih yang dimaksud dengan standar isi? Menurut Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar kurikulum, tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Secara umum, standar isi mencakup sasaran atau goals yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang dicapai dan menjadi pengalaman belajar bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu standar proses. Apa sih yang dimaksud dengan standar proses? Menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 ayat 1 pasal 1 ayat 1, standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran, pendidik memberikan keteladanan. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka seorang guru perlu menetapkan 14 prinsip dalam proses pembelajaran yang bisa kalian baca sendiri di makalah. Nah, terkait dengan prinsip yang di makalah, dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran. Berdasarkan paparan di atas, guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah memiliki tugas yang cukup berat, karena seorang guru dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya terkait dengan metode dan strategi pembelajaran. Sebab sukses tidaknya proses pendidikan dalam mewujudkan siswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan itu tergantung pada keahlian seorang guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas yang tertuang dalam silabus dan rencana pembelajaran atau RPP. Selanjutnya yaitu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutannya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menjelaskan secara utuh 4 kompetensi utama guru, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi profesional. Adapun persyaratan pengadaan tenaga pendidik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 pada Pasal 9 Ayat 1. Selanjutnya yaitu ada beberapa peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah atau Madrasah. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah. Kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah atau Madrasah. Keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan. 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan. 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada program Paket A, Paket B, dan Paket C. Yang terakhir,
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, Standar Pengelola Kependidikan pada program Paket A, Paket B, dan Paket C. Selanjutnya, Standar Sarana dan Prasarana. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan standar sarana dan prasarana. Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana prasarana untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan. Yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar sarana prasarana untuk sekolah luar biasa. Ruang lingkup standar nasional pendidikan yang keenam yaitu ada Standar Pengelolaan Pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Adapun standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian yaitu: pertama, standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, yang kedua, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan yang terakhir, standar pengelolaan oleh pemerintah. Oke, lanjut ke ruang lingkup yang ketujuh, yaitu ada standar pembiayaan pendidikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen keempat menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, di mana pendidikan nasional ini nantinya dapat meningkatkan keimanan, dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari dana APBN serta dari dana APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua yaitu ada biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada biaya personal. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu ada standar penilaian pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016,
Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Adapun aspek penilaian peserta didik berdasarkan Permendikbud RI nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Yang pertama ada penilaian aspek sikap yang dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Yang kedua yaitu ada penilaian aspek pengetahuan yang dimana dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang terakhir yaitu ada penilaian keterampilan yang dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Dari kedelapan standar tersebut, dapat kita ketahui bahwa Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi sebagai acuan atau dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang bertujuan untuk memberikan jaminan pendidikan nasional yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan demikian, Standar Nasional Pendidikan menjadi sumber dalam mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Thanks for your attention. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, 정신이 나갔었나 봐.